Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kalian semua. Gimana keadaan kalian? Aku harap kabar kalian di penghujung hari ini lebih baik ya dibanding kemarin. Pertama, aku mau nanya nih ke kalian. Kalian udah follow Dersik Kisah di Instagram belum? Buat yang belum, aku tunggu ya kehadiran kalian di sana dengan username Instagram dersik.kisah. Nah, buat kalian yang udah nge-follow aku, follow Dersik Kisah di Instagram, mungkin kalian bakal tahu apa yang akan aku bahas hari ini. Nah, seperti yang udah aku gambarin kemarin, Dersik Kisah akan menghadirkan kisah-kisah motivasi untuk kalian. Nah, untuk membuka kisah motivasi hari ini, aku akan bercerita mengenai temanku Haruna. Kalau orang yang belum mengenal Haruna, mungkin banyak yang berpikir bahwa ia adalah orang yang sangat pendiam, perasa, pemikir, dan mungkin kalau kita gambarin di sinetron Indonesia, Haruna ini termasuk kayak tokoh-tokoh protagonis yang sering dijahatin nih sama antagonisnya. Nah, meskipun Haruna terlihat lemah, dia sama sekali nggak seperti itu. Dia menyimpan kepribadiannya jauh lebih kuat dibandingkan yang lainnya. Aku bersyukur banget bisa dikelilingi orang-orang yang produktif di hidup aku. Salah satunya yaitu temanku Haruna. Saat ini, Haruna adalah mahasiswi baru di perguruan tinggi swasta terkenal di Riau. Dan yang paling bikin aku ngerasa bangga sekaligus terharu, ya bisa kuliah di sana secara full gratis dan dapat uang saku juga. Pas pertama kali dapat kabar itu, aku ngerasa pengen nangis saking bahagianya. Ya, ini karena memang aku cengeng sih kata orang-orang. Tapi emang bener, aku tahu betul gimana perjuangan dia untuk dapetin beasiswa itu. Untuk mendapetin itu, Haruna gak ngejalani prosesnya sebentar. Banyak halangan dan rintangan yang ia dapatkan. Nahan nangis, nahan rasa sesak di dada, sakit kepala, merasa down banget, dan lain sebagainya. Udah jadi makanan tersendiri untuk Haruna. Awalnya Haruna sama sekali gak berniat buat masuk ke jurusan teknik informatika di masa kuliah, melainkan ia ingin kuliah di jurusan arsitektur. Ia mulai tertarik ke dunia arsitektur sejak ia mulai ngerasa jenuh sama pelajaran jurusan yang ia dapatkan di masa SMK, yang saat itu berkaitan dengan media. Aku rasa kalian bakal tahu sih jurusan yang ia pelajari di SMK. Nah, di kelas 12 SMK inilah Haruna pun mulai mencari tahu kemana ia akan melanjutkan pendidikan. Sedikit terlambat memang, tapi bukan Haruna namanya kalau nggak berusaha. Akhirnya setelah memilah sekian lama, ia memantapkan hati untuk berkuliah di jurusan arsitektur. Haruna memilih jurusan itu karena ia ingin kuliah di jurusan yang berkaitan dengan matematika. Ya, Haruna memang sangat menyukai pelajaran yang banyak dihindari tersebut. Nah, Haruna mulai nyari nih kampus incarannya. Dan tergambarlah di otaknya ada suatu kampus di Jawa. Dan ia berusaha atau mengincar kampus itu sebagai pilihannya. Nah, saat itulah teman Haruna bilang gini ke Haruna, "Kamu yakin mau masuk arsitektur? Matematikanya susah loh, gak seperti kamu bayangin." Haruna yang pada dasarnya mudah terpengaruhi saat itu, akhirnya ia mulai ragu
sebenarnya aku nekat aja, padahal aku sendiri masih ragu dengan keputusan aku. Nah, untuk SNMPTN itu Aruna udah mantapin hati nih untuk mengambil jurusan arsitektur di pilihan pertama. Aruna udah mulai nyiapin berkas, tinggal nunggu pengumuman lulus atau enggaknya di hari seleksi sekolah. Lucunya Aruna doa ke Allah biar ia gak lolos SNMPTN, karena setelah ia pikir-pikir, dia cuma bisa desain dan gak paham sama sekali tentang hitungannya. Dan doa Aruna emang dikabulin. Aruna gak lolos SNMPTN, tapi ngeliat teman-temannya yang lolos dan udah mulai dapat kampus, Aruna mulai ngerasa sedih dan minder. Dia mikir, toh aku gak bodoh-bodoh banget, kenapa aku gak bisa kuliah kayak mereka? Ya, aku akui Aruna saat itu emang labil banget. Ya namanya juga remaja lagi nyari jati diri, ya gak sih? Akhirnya minat Aruna untuk kuliah kembali ada, tapi harus ia urungkan karena untuk ikut SBMPTN biaya pendaftarannya lumayan besar menurut Aruna. Dan lagi pula ia masih gak begitu yakin dengan kampus yang dipilihnya. Mungkin menurut kalian biaya untuk SBMPTN terbilang ringan, namun Aruna ini adalah anak sulung dari 6 bersaudara. Jadi ia merasa bahwa dirinya lah yang harus menghasilkan untuk adik-adiknya. Ia gak mau merepotkan orang tua dengan menambah beban, mengeluarkan uang yang begitu besar menurutnya, karena Aruna ini juga bukan orang yang terlalu kaya. Ia masih memikirkan ada hal yang perlu ia perjuangkan dibandingkan untuk lolos tes SBMPTN saat itu. Jadi, karena itulah Aruna memutuskan untuk gak biar. Saat inilah Aruna merasakan pasang surut kehidupannya. Aruna tidak ingin menghabiskan waktunya secara percuma. Ia mulai berani masuk ke dalam dunia kerja. Pertama, Aruna melamar kerja ke suatu perusahaan. Aruna lolos di tes administrasi dan tinggal ngikuti ujian masuk nih. Karena salah satu syaratnya adalah harus bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia, dan tentunya itu pasti akan terikat kontrak gak sih? Jadi Aruna mengurungkan niatnya untuk mendaftar karena ia masih ingin berkuliah. Setelah melamar ke suatu perusahaan itu, ia mencoba mendaftar magang di suatu bank di Indonesia. Masa magang itu selama setahun dan nantinya akan diberi uang saku juga. Aruna yang gak ada basicnya sama sekali tentang dunia bank, saat itu ia bingung bagaimana ia harus membuat CV agar terlihat relate dengan yang dibutuhkan. Karena ya gitu, ia sama sekali tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai. Dan seperti yang diperkirakan Aruna, ia juga gak lolos. Karena ngerasa gak tahu harus ngapain lagi, akhirnya Aruna memilih bekerja di sebuah kios pulsa di pinggir jalan. Di sana, Aruna mengalami berbagai kejadian. Seperti yang aku gambarkan tadi, Aruna ini orangnya polos banget. Jadi, ada suatu ketika ada seseorang yang mau membeli pulsa sebesar 100.000 padanya. Pulsa itu udah ditransfer ke nomor tujuan. Namun, uangnya gak sampai di tangan Aruna. Orang yang mau
Dan polosnya Aruna cuma diem. Dan itu nggak terjadi sekali aja, itu terjadi berkali-kali dan akhirnya membuat gaji Aruna habis di sana aja. Nah, ketika ia kerja di sebuah kios inilah teman-temannya yang saat itu udah lolos di salah satu perguruan tinggi terkenal di Indonesia mengunjunginya. Mereka bercerita tentang kehidupan mereka di kampus. Aruna sebenarnya ikut merasa senang karena temannya merasa bahagia dengan impian yang mereka raih. Tapi di satu sisi Aruna merasa minder. Aku juga mau kuliah, tapi aku terhalang biaya. Begitulah yang ada di pikiran Aruna. Namun bukannya merasa putus asa, Aruna malah berusaha sebaliknya. Ia meminjam buku-buku tes SBMPTN dari teman-temannya dan belajar di sela-sela waktu bekerjanya. Mungkin hal itulah yang membuatnya kurang fokus dalam bekerja. Akhirnya ketika ia mulai belajar, ia berpindah haluan dari jurusan arsitektur dan memilih jurusan yang berkaitan dengan teknik informatika. Ia mulai merasa. Nah, teman-teman, kelanjutan kisah dari Aruna ini akan aku ceritakan di part kedua ya. Karena kalau aku nyeritain semuanya di sini, mungkin kalian akan merasa bosan karena durasinya akan terlalu lama. Jadi untuk kenyamanan kalian, aku membaginya ke dalam 2 part. Kalian tinggal next dan selamat mendengarkan kembali. Assalamualaikum.